Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran, yaitu prinsip belajar konsep pada mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isna Nur Khalifah dengan NIM 20110211011 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu konsep. Konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Menurut Eigen dan Kauchak pada tahun 2004 dalam Thomson, pada tahun 2006 dalam bukunya yang halaman 553, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Menurut Flavel pada tahun 1970 dalam Dahar tahun 1989 terdapat konsep-konsep dalam 7 dimensi. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, kursi harus mempunyai permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut, seperti konsep kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Yang keempat, keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Seperti contoh, seorang anak kecil mengenai konsep air yang ditujukan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dengan contoh-contoh air lainnya. Yang kelima, generalitas atau keumuman bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Seperti contoh, konsep sapi adalah subordinat dari konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia bagian dari konsep hewan. Yang keenam, ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Yang ketujuh, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Selanjutnya, jenis-jenis konsep menurut Fleming dan Levy. Yang pertama, konsep konjungsi atau penghubung. Konsep konjungsi atau penghubung ini merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah, misalnya pada gambar di bawah ini. Yang kedua, konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Misalnya, siswa mempelajari konsep jam, maka siswa perlu diberikan contoh benda nyata seperti media jam atau menunjukkan benda jamnya agar siswa tersebut mampu memahaminya. Yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun dengan penggunaan sinonim. Misalnya, menjelaskan konsep metamorfosis kupu-kupu, yang merupakan konsep abstrak dapat dijelaskan melalui definisi dan pemberian contoh-contoh kasus metamorfosis. Yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Misalnya, mempelajari kriteria ikan adalah bernafas dengan insan, kemudian non-kriterianya tidak bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, pemilihan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Misalnya, mengajarkan konsep paus, siswa tahu bahwa paus itu hidup di air. Konsep ini bisa terlalu luas dan menganggap paus adalah ikan. Dengan demikian, perlu disajikan contoh ikan yang lainnya, dan yang bukan ikan yang hidup di laut. Yang kedua, gunakan beragam contoh.
Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Seperti konsep mamalia diperluas dengan menambah gambar dan menggunakan contoh seperti gajah, kanguru, paus, bahwa yang merupakan hewan mamalia adalah gajah, kambing, dan lain-lain. Yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Seperti, objek dalam lingkaran adalah segitiga atau contoh, dan objek di luar lingkaran bukan segitiga atau non-contoh. Selanjutnya, prasyarat belajar konsep. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, suruh pembelajar membedakan antara atribut-atribut, misalnya perbedaan besar dan kecil, perbedaan warna merah dan hijau, beserta contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, fasilitas pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri, dan terima kasih.